Hai, halo, gue Dujep, gue Skin Notification. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk gabung, please to subscribe. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai fakta dan mitos krim wajah atau pelembab. Tentu saja apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal, dan untuk menunjang itu gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah lapapin.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahli seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about is always about my perception. Oke, langsung ke poin yang pertama. Fakta atau mitos? Kalau misalkan semua produk pelembab itu sama. Dan jawabannya adalah yes, fakta. Kenapa? Kalau melihat dari segi fungsinya sendiri, produk pelembab seperti namanya, pelembab, yaitu adalah sebuah produk skincare yang dapat membantu memberikan kelembaban di kulit wajah kita. Terlebih juga bahwa yang namanya kelembaban di kulit wajah kita merupakan faktor penting yang dapat menjaga kesehatan kulit wajah kita. Hal tersebut juga masuk ke dalam kategori basic skincare rutin. Artinya produk skincare yang wajib digunakan setiap hari. Entah itu kulit wajah kalian normal, berminyak, sensitif, kondisinya ini kusam atau bahkan juga berjerawat, kalian akan sangat membutuhkan yang namanya produk pelembab. Dan gue nggak ngomongin orang-orang yang nggak butuh skincare. Mungkin kulit wajahnya udah bagus dari lahir, lo nggak butuh pelembab ya nggak apa-apa. Tapi gue ngomongin mengenai orang-orang yang memang butuh produk skincare. Dasarnya kalian butuh yang namanya pelembab sebelum kalian ngomongin exfoliating toner, sebelum kalian ngomongin essence, sebelum kalian ngomongin serum. Jadi please put a moisturizer like every single day. Dan poin yang kedua adalah fakta atau mitos kalau misalkan pelembab ber-SPF ini bisa menggantikan posisi sunscreen. Dan jawabannya adalah myth. It's a totally myth. Tentu saja mitos ya. Kenapa? Karena ya pelembab ber-SPF ya itu kan jenisnya pelembab ya. Kalau misalkan sunscreen ini merupakan produk skincare yang sudah jelas memiliki fungsi untuk melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari yang mengandung UVA dan UVB, di mana kedua sinar tersebut dapat merusak kulit wajah kita. Lalu bagaimana dengan yang namanya moisturizer atau pelembab ber-SPF? Fungsinya apa SPF dalam pelembab tersebut? Masa nggak ada fungsinya? Ada. Sebenarnya fungsinya sama dalam artian bahwa si SPF dalam sebuah produk pelembab ini memiliki proteksi untuk melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari. Bedanya dengan produk sunscreen, daya proteksi yang diberikannya ini jauh berbeda. Karena formulasi dalam sebuah atau formulasi dari masing-masing produk tersebut pun berbeda, yang pada akhirnya fungsinya pun berbeda. Dan sunscreen juga termasuk ke dalam basic skincare. Artinya pelembab dan sunscreen merupakan dua produk yang wajib digunakan setiap hari untuk mempertahankan kesehatan dan juga melindungi kulit wajah kita dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sinar matahari. Poin yang ketiga adalah fakta atau mitos kalau misalkan pelembab anti-aging ini nggak boleh dipakai oleh remaja. Dan ini mitos. Karena sebenarnya semua, produk anti-aging apapun, entah itu sabun wajah, pelembab, sampai serum pun sebenarnya boleh digunakan oleh remaja. Tapi ada hal yang perlu kalian perhatikan. Apa itu? Yaitu adalah komposisi apa dan konsentrasi aktif ingredientsnya itu seberapa sih gitu. Yang pada akhirnya inilah yang menjadi fokus. Inilah yang menjadi notes kalau misalkan memang di beberapa remaja penggunaan produk-produk anti-aging ini kurang direkomendasikan. Misalkan kalian remaja, kalian pengen nyobain retinol, sebenarnya boleh, tapi kan kalian juga harus melihat bahwa retinolnya jenisnya apa, juga konsentrasi kandungan aktifnya itu seberapa. Kalau misalkan dirasa hal tersebut berpotensi menyebabkan kulit wajah kalian bermasalah, ya lebih baik nggak usah dipakai dulu. Pakai nanti aja kalau misalkan kalian sudah benar-benar butuh, bukan karena kalian pengen nyoba doang gitu loh maksud gue. Oke, langsung ke poin keempat. Fakta atau mitos kalau misalkan pelembab itu dapat menyebabkan jerawat? Dan jawabannya adalah fakta. Sebenarnya nggak cuma pelembab ya, semua jenis produk skincare dapat memiliki potensi menyebabkan jerawat. Entah itu mungkin karena tidak cocok dengan komposisinya, atau memang kalian sendiri kurang memperhatikan hal-hal lain di luar daripada komposisi. Seperti katakanlah habit kalian seperti apa, mindset kalian seperti apa. Tapi kalau misalkan kita sekarang ngomongin mengenai pelembab,
Memang ada beberapa jenis pelembab yang katakanlah misalkan ini pelembabnya teksturnya lebih thick gitu dan komposisinya pun memang sifatnya dapat menyumbat pori-pori yang pada akhirnya ketika hal tersebut terjadi ketemu minyak, ketemu kotoran, tersumbatlah pori-pori ini, ditambah juga bagaimana cara kalian cuci muka ini kurang maksimal, timbullah jerawat. Tapi di sini yang harus ditekankan adalah kalian harus cukup yakin bahwa jerawatnya memang karena pelembab, bahwa jerawatnya timbul karena produk skincare yang kalian pakai, bukan karena habit atau mindset kalian. Habit dalam artian misalkan kalian memiliki kecenderungan timbul jerawat ketika sudah memakan beberapa jenis makanan. Misalkan gue biasanya akan berjerawat kalau sudah makan ikan tongkol atau bahkan juga telur. Atau mindset, gue tipikal orang yang cenderung mudah berjerawat ketika gue stres. Jadi hal ini merupakan hal penting lainnya yang perlu kalian perhatikan daripada sekedar ngejudge sebuah produk. Oke. Dan di poin yang keempat, di poin kelima ya, poin terakhir, malu udah tua, banyak lupa, yaitu mengenai fakta atau mitos. Kalau misalkan remaja, katakanlah remaja SMP, itu nggak butuh pelembab. Kata siapa? Jawabannya adalah mitos. Jadi ada yang nanya, emang iya ya anak SMP itu nggak butuh pelembab? Kulitnya itu cukup dilembabkan dengan produksi minyak mereka. Ya, semua orang itu memproduksi minyak dari usia remaja, dewasa, bahkan juga tua. Cuman mungkin seiring bertambahnya usia, biasanya produksi minyaknya akan lebih menurun. Tapi bukan berarti kalau misalkan lo remaja, lo nggak butuh pelembab. Nggak gitu, karena pada kenyataannya kan banyak juga remaja yang memiliki masalah kulit. Dari kulitnya yang berminyak, kering, berjerawat, bahkan juga kusam. Tadi gue bilang di poin pertama bahwa menjaga kelembaban kulit ini menjadi faktor untuk membuat atau mempertahankan kesehatan kulit wajah kita. Pelembab juga ini bisa menjadi salah satu treatment yang dapat membantu kulit wajah kita jadi bukan tidak bermasalah, tapi meminimalisir masalah yang kita punya. Katakanlah kalau misalkan remaja tersebut memiliki masalah kulit kusam, dengan penggunaan produk pelembab yang memiliki efek brightening, itu kan artinya bisa menyelesaikan masalah kulit kusam si remaja tersebut. Bahkan sebaliknya, gue berpikir usia remaja ini usia yang pas banget untuk kalian memulai yang namanya skincare rutin. Nggak usah yang aneh-aneh dulu, artinya nggak usah pakai produk A, B, C, D, E, F, G dulu, nggak usah. Pakai produk yang sifatnya basic skincare dulu aja. Sabun wajah, pelembab, sunscreen, that's enough. Kecuali kalau misalnya kalian rasa sangat butuh produk-produk treatment seperti essence ataupun serum, ya itu bisa. Tapi alangkah baiknya, bijaksananya kalian memang harus merasa kalian memang butuh, bukan karena iseng-iseng pengen coba. Ya boleh sih, tapi kan rasanya kurang bijaksana aja sih. Beda lagi sama gua kan skin motivation for sure. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Untuk kalian yang mau sharing lebih dalam, boleh di DM Instagram _Kang Adul, dan jangan lupa juga passwordnya follow dulu. Bye bye.